Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wabarakatuh. teman-teman semua. Selamat Kami pagi. dari Pagi. CPNS Latsar Kabupaten Majalengka, Angkatan 6 Kelompok 2A, hari ini mau ngadain podcast terkait tugas kami, yaitu mengenai Good Governance atau Smart ASN. Ya, teman-teman semua, topiknya adalah hari ini menuju Smart Governance di Kabupaten Majalengka. Nanti kita akan membahas sebuah berita ya dengan teman-teman kita nih yang ganteng dan cantik ini. Kita sapa dulu masing-masing. Saya Sabta Adiansa selaku moderator. Nanti ada Teh Nenden. Halo Teh Nenden. Halo, halo, Ada A halo. Iqbal Halo, dan juga Abeto. halo. Nah, selaku narasumber ataupun penggagas ya, penggagas dari ide-ide kreatif dari kelompok kita. Dan nanti terakhir di kesimpulan akan dibahas oleh teman kita yaitu Teh Astri. Halo Teh Astri. Halo. Oke. Ya teman-teman semua, siap kan? Kita podcast? Siap, Siap, Siap. siap. Oke, aman. kita mainkan. Jadi teman-teman, hari ini kita punya berita. Berita ini datangnya dari sebuah media massa. Kita cek ya beritanya. Oke, ini dia beritanya. Dari media massa tintahijau.com yang judulnya adalah Disarpusda dorong digitalisasi arsip menuju Smart City Majalengka. Ini yang dipost hari Kamis ya, tanggal 11 September 2025. Jadi isinya itu adalah arsip bukan lagi sekedar urusan administratif, melainkan fondasi penting bagi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis data. Setuju banget ya. Hal itu ditegaskan oleh Agus Mulyanto, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Arsip dari Perpustakaan Daerah Disarpusda Kabupaten Majalengka. Agus menyebut arsip berperan sebagai alat kontrol sekaligus memori kolektif yang menjaga kontinuitas administrasi dan memperkuat akuntabilitas publik. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Agus mendorong penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau singkat Sri Kandi, aplikasi nasional yang memungkinkan tata naskah dinas dilakukan secara digital. Nah, ini teman-teman. Jadi Majalengka itu punya sebuah aplikasi yang namanya Sri Kandi, yang tujuannya adalah untuk mensinkronisasi naskah digital untuk antar antar OPD ya. Nah, terkait hal ini, saya mau nanya pendapat teman-teman semua di sini. Saya stop screen ya. Gimana sih menurut pandangan teman-teman terkait adanya tadi Sri Kandi itu kalau dikaitkan dengan good governance di Majalengka? Mungkin yang pertama kita tanya pendapat dari Teh Nenden dulu nih. Gimana Teh? Silakan Teh Nenden. Baik. Terima kasih, Asepta. Memang ya, saat ini pemerintah Kabupaten Majalengka itu sedang menguatkan implementasi dari SPBE ya, ataupun sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian melalui portal SPBE, pemerintah kabupaten juga berupaya mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik agar lebih efisien dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Contohnya adalah Sri Kandi itu sendiri. Nah, selain itu, Pemkab Majalengka juga aktif mengikuti program nasional Digital Talent Scholarship, Government Transformation Academy dari Kementerian Kominfo. Nah, fokus kita sekarang adalah membangun interoperabilitas antara aplikasi, memperkuat infrastruktur, server, dan meningkatkan literasi digital aparatur agar transformasi digital ini bisa berjalan menyeluruh di semua perangkat daerah. Terima kasih, mungkin itu saja, Asepta. Oh iya, oke siap Teh Nenden. eh jadi Majalengka itu sebenarnya udah mulai mengarah ya pada Betul, integrasi Asepta. layanan digital melalui SPBE ya. Betul, Wah, betul, betul. berarti memang maju ke depan nih. Visinya sudah bagus sesuai dengan apa yang didorong oleh pemerintah kita ya. Nah, Betul kita sekali, A. beralih nih ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana inovasi digital ini berdampak pada pengelolaan arsip daerah. Dampaknya gimana sih terhadap arsip daerah terkait tadi ya adanya Sri Kandi itu yang nanti kali ini akan dibahas oleh teman kita Abeto.
Gimana Abeto, menurut Abeto pandangannya? Silakan. Ya, terima kasih Kang Septa. Untuk di bidang arsip sendiri ya, Pemkab Majalengka telah meluncurkan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau biasa disebut sih aplikasi Sri Kandi. Aplikasi Sri Kandi ini sendiri adalah aplikasi nasional yang memungkinkan tata naskah dinas dilakukan secara digital. Unggulannya adalah pengelolaan arsip menjadi lebih paperless, transparan, real-time, dan lintas instansi. Dan lebih dari itu, digitalisasi arsip bukan hanya soal aplikasi, tetapi juga perubahan budaya kerja. Karena itu, pemerintah Majalengka terus melakukan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis kepada ASN di berbagai perangkat daerah. Dengan dukungan digitalisasi, budaya sadar arsip, dan komitmen pada transparansi, Majalengka siap menapaki jalur menuju Smart City dengan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berbasis teknologi ini, Kak. Wah, mantap banget nih buat pandangannya Bebeto. Memang ya, di tengah berjalannya teknologi semakin pesat ini, kita ya sebagai ASN, khususnya dan juga teman-teman ASN di permintaan Majalengka umumnya itu wajib yang namanya belajar, ya kan? Kalau misalnya nggak belajar, kita semua bakal tertinggal nih, bakal susah buat beradaptasi dengan kecanggihan saat ini. Betul nggak? Betul ya. Betul, Dan betul. Tidak adaptif ya eh, ya. betul, betul banget ya, betul banget. Saya setuju banget tuh tadi yang AB itu bilang. Tapi nggak semudah itu. Maksudnya pasti ada kendala-kendala, ada hambatan-hambatan buat mewujudkan itu tadi manusianya yang masih kurang dan sebagainya ataupun pelayanan dari apa namanya sarana prasarananya yang kurang memadai dan sebagainya. Nah, kita kita pengen tahu nih, kira-kira kalau menurut Pak Iqbal sendiri itu gimana terkait dengan hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala yang terjadi di lapangan yang bakal kita hadapi ke depan. Terus apa sih kira-kira buat itunya, buat solusinya? Sok, mangga, Siap, Iqbal. siap. Terima kasih Pak Septa. Ya untuk transformasi digital ini memang sangat penting. Namun ada beberapa tantangan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Yang pertama ada kesenjangan literasi digital ASN bagi pegawai senior atau Hmm. yang bertugas di kecamatan dan desa. Ah, Yang kedua itu ada akses infrastruktur internet yang belum merata. Jadi hmm. beberapa daerah di Majalengka bagian selatan masih memiliki sinyal yang terbatas. Terus yang ketiga ini ada keamanan data dan integritas sistem perlu menjadi perhatian. Karena sistem digital akan membawa resiko baru seperti kebocoran data dan lain-lain. Dan yang terakhir itu budaya kerja manual yang masih kuat. Sehingga perlu strategi perubahan perilaku yang sistematis. Namun, saya optimis dengan pelatihan berkelanjutan dan dukungan dari kepemimpinan digital, Majalengka bisa menjadi contoh daerah yang berhasil mewujudkan smart governance di tingkat kabupaten. Wah, cakep Seperti itu. banget ya. Cakep banget, Iqbal. Terima kasih nih pandangannya. Betul banget ya. Ya, Tadi itu hambatan-hambatan yang kerasa banget di lapangan. Seandainya kita itu kalau misalnya mau mengaplikasikan teknologi secara masif, ya, secara optimal. Dan memang harus diatasi. Dan bukan dari kita sendiri aja. Dimulai dari kita dan juga dibantu oleh pemerintah khususnya. Nah, oke teman-teman, tadi sudah dibahas dari A sampai Z ya, dari mulai ide gagasan awal sampai juga tadi dibahas juga terkait detailnya seperti apa sih untuk aplikasi ini, fungsinya apa, gunanya apa, dan hambatannya juga tadi apa. Nah, kita sampai ke tahap kesimpulan, kesimpulan akhir yang kali ini nanti dipaparin oleh teman kita yaitu Teh Astri. Mangga Teh Astri, silakan. Baik, terima kasih ya Pak Septa dan teman-teman yang lain yang sudah membahas masalah ini untuk diangkat. Dari yang sudah saya dengar yang dan kita bahas, maka dari diskusi ini kita dapat menarik beberapa kesimpulan yang penting. Yang pertama yaitu
SPBE Majalengka ini menjadi fondasi penting bagi integrasi layanan publik yang lebih efisien dan akuntabel. Kemudian yang kedua, aplikasi Sri Kandi ini adalah bukti nyata bahwa transformasi digital dalam manajemen arsip itu lebih transparan, efisien, dan mendorong meritokrasi ya. Kemudian yang ketiga, tantangan utamanya itu terletak pada literasi digital ASN, di mana kesiapan infrastruktur serta keamanan data. eh, jadi rekomendasi dari kita, kita semua ya, rekomendasi dari kami bahwa pertama pemerintah daerah itu perlu memperluas pelatihan digital secara masif. Kemudian yang kedua, menguatkan infrastruktur jaringan hingga ke wilayah kecamatan. Kemudian yang ketiga, itu membangun unit keamanan informasi daerah atau siber unit ya. Kemudian yang keempat, terus mendorong budaya kerja adaptif ASN yang berorientasi pada inovasi. Mungkin itu ya kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih Teh Astri yang sudah menyimpulkan ya dari percakapan kita dari awal sampai dengan akhir. Intinya adalah kita sebagai ASN Kabupaten Majalengka itu harus terus beradaptasi ya, apalagi dengan adanya Betul. kemajuan teknologi, terus belajar, berkembang, utamanya terkait disandingkan dengan kompetensi kita masing-masing di tempat kerja kita masing-masing. Tujuannya yaitu sebagai penerapan nilai-nilai berakhlak kita. Jangan lupa teman-teman selalu mengutamakan nilai tersebut buat kita, buat semua penonton dimanapun berada, ya khususnya yang bertugas sebagai ASN. Oke, tidak terasa kita sampai di akhir podcast ya teman-teman. Terima kasih atas masukannya, atas gagasannya tadi, ide cemerlangnya. Semoga itu menjadi langkah awal untuk kita semua menapaki good governance di Majalengka ke depannya. Untuk apa teman-teman? Yang jelas untuk menjadikan Majalengka yang Langsung. langkung say. Langsung say. Oke, sekian dari kelompok kami atas podcast paparan hari ini. Atas kurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Betul. wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bye-bye. teman-teman. Bye-bye. Terima Bye-bye. kasih. Terima kasih.